Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, gimana kabar mahasiswa yang dibanting polisi ketika menggelar aksi demonstrasi di Tangerang, Banten ya? Dan kabar terbarunya adalah seperti ini. Kabar terbarunya, mahasiswa korban bantingan polisi muntah-muntah dilarikan ke rumah sakit. Ya, saya bacakan ya. Ini ditulis kemarin Jumat ya, 15 Oktober. Diturunkan 18.42, jadi hampir jam 7 malam. Mahasiswa korban kekerasan personal opsional Polrestabes Tangerang MFA mengaku kondisinya memburuk usai dibanting Brigadir NP saat aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Tangerang Rabu kemarin, tanggal 13 ya. Dari informasi yang diperoleh, mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Serang itu dilarikan ke Rumah Sakit Ciputra. Pundak, leher saya nggak bisa digerakin, sama kepala agak keliengan, dalam kurung pusing, sama tadi pagi tuh sedikit muntah-muntah, sama ngap itu sulit bernafas, kata MFA dalam rekaman yang diterima wartawan Kamis tanggal 14 kemarin, hari Kamisnya ya. Dalam foto yang beredar, tampak MFA sedang terbaring lemah di kasur rumah sakit. Pada tangannya tampak alat infus dengan selang. Saat dikonfirmasi ulang, MFA belum bisa memberikan balasan. Ini kabar terbarunya, saudara sekalian. Sebetulnya seberapa parah sih kondisi anak ini ya? Ini ada tulisan dari seorang dokter ya. Dokter namanya Ari Karimah, Pharma Excellent, alumni ITB. Bukan dokter ya, ini mohon maaf. Judulnya, Benturan dan Struktur Tulang Belakang. Oke, kalimatnya, artikelnya pendek saya, tapi perlu saya bacakan. Dengan melihat anatomi tulang belakang dan merujuk opini dokter spesialis saraf di status sebelumnya, maka ini adalah opini saya. Oke, 1. Tindakan Rumah Sakit Polri melakukan ronsen sudah betul. Tapi kenapa toraks atau dadanya yang dironsen? Yang berpotensial cedera berat kan spine itu tulang belakang tadi. Jadi mestinya yang dironsen ya sepanjang spine itu, tulang belakang itu. 2. Kalau ditemukan sekecil apapun fraktur atau retak tulang belakang atau ada pergeseran disc, dalam kurung slip disc, pergeseran disc atau herniated disc, maka perlu dilanjutkan pemeriksaan MRI, magnetic resonance imaging. Kenapa? Karena ronsen biayanya jauh lebih murah dari MRI. Jadi kalau ada kecurigaan baru lanjut pemeriksaan MRI. Disc adalah bantalan antar ruas tulang belakang. Jadi kalau ini ruas-ruas tulang belakang, ya, ini sok tahu si Edi ya, nggak saya baca-baca. Nah, disc itu tengah-tengahnya ini, di sini tengah-tengah ini, yang biasanya ada pelubah dan sebagian surat-surat, saraf-saraf dan sebagainya itu ya. Jadi kalau tadi sebut ada meleset, bergeseran dan sebagainya itu bermasalah, berpotensi sangat bermasalah. Kemudian tulang belakang berfungsi antara lain, nah ini penting nih, melindungi serabut-serabut saraf atau nerve yang ada di dalamnya. Jika terjadi fraktur atau pergeseran di tadi, maka serabut-serabut saraf tersebut menjadi terekspos atau tidak terlindungi, sehingga lebih mudah mengalami cedera. Inilah yang kelak berpotensi membawa risiko kelumpuhan seperti yang dijelaskan oleh dokter saraf, atau dalam kasus yang lebih ringan tanda kutip masyarakat menyebutnya sebagai saraf kejepit. Mengapa efek saraf kejepit atau risiko kelumpuhan baru dirasakan bertahun-tahun kemudian? Karena fraktur atau pergeseran disk berkembang, bergeser sedikit demi sedikit
hingga tercapai apa yang disebut sebagai threshold of pain, nilai ambang nyeri. Dan kemudian koordinasi sistem saraf pusat terhadap anggota gerak mengalami kegagalan. Dan kemudian koordinasi sistem saraf pusat terhadap anggota gerak mengalami kegagalan. Jadi kalau si anak muda itu mengatakan, saya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok. Iya nggak apa-apa saat ini. Ya nggak apa-apa 1-2 hari ini. Ya nggak apa-apa bahkan 1-2 pekan, 1-2 bulan kemudian nggak apa-apa. Karena menurut dokter ahli saraf tadi, memang ini mengalami kerusakan sedikit demi sedikit. Sehingga mengalami apa yang disebut dengan threshold pain. Ambang batas rasa nyeri, dan itu bisa terjadi pada bertahun-tahun kemudian. Tapi potensinya tetap sangat mengerikan. Jadi MRI yang segera perlu dilakukan, dan mari menahan diri untuk tidak memvonis apa yang akan terjadi pada Fauji kelak. Biarlah nanti dokter saraf yang memberikan penjelasannya secara profesional. Ditulis 15 Oktober. Saudara sekalian, biar gak panjang lebar, ini kita lihat videonya, adegan bagaimana polisi Brigadir NP membanting mahasiswa Farid tadi yang bertubuh kecil. Brigadir tinggi kekar, si Farid kecil. Nih videonya. Selamatkan itu. Jangan dikerumunin. Kemarin gue rekamin. Nah saudara kan gimana? Itu ya, ngerti ya? Kita ngeri sekali. Kalau kita bukan cuma anak itu, tapi ada beberapa masalah lain yang dipiting, dibawa. Pertanyaannya, memang harus begitu ya? Gitu loh. Memang harus begitu menangani demonstran ya? Gitu loh. Kenapa mesti begitu? Salah mereka apa sih? Mereka kan cuma menyampaikan pendapat, menyampaikan unek-uneknya, ya kan? Kemudian apa sih anarkisnya seperti apa? Mengapa harus seperti itu perlakuannya gitu loh, ya? Dan sangat ironis ya, ketika kita baca, misalnya lihat gambar ini, Cukong digendong dan mahasiswa dibanting, pengamat citra polisi jadi negatif. Ngeri nggak tuh gambar itu, ya? Ada gambar si siapa? Tahir yang punya Mayapada itu, ya, Dato Sri Tahir itu ya, pakai pakaian Brimob digendong-gendong oleh pasukan Brimob. Sebelahnya secara sangat kontras ada mahasiswa yang tergeletak di bawah. Dan ya, ini saya bacakan. Citra polisi menjadi negatif atas tindakan membanting mahasiswa di Kabupaten Tangerang. Dalam waktu berbeda justru menggendong Cukong. Ini sebelumnya ya. Siapa yang ngomong nih? Pasca polisi membanting mahasiswa di media sosial, muncul meme Cukong yang digendong polisi. Perbandingan keduanya membuat citra negatif polisi, kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional.com. Saudara sekalian, ini masalah bukan cuma sekedar citra. Saya tentu saja sependapat dengan Bang Muslim. Ini bukan soal cuma citra, ini masalah yang sangat serius. Kadang-kadang saya berpikir emang polisi masih mentingin citra ketika dia dengan segala macam apa sih namanya, astagfirullahaladzim, dengan segala macam kritikan, segala macam, nggak kunjung berhenti melakukan kekerasan, nggak kunjung berhenti ya. Kalau CNN Indonesia menulis kontras _2, Polri terlibat 921 kekerasan dan HAM dalam setahun. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menyatakan Polri diduga terlibat dalam 921 kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2021 tahun. Dari peristiwa itu 1.627 orang luka-luka dan 304 orang tewas. Bos, angkanya ngeri nggak bos? Ya,
terlibat 921 kekerasan. Dari jumlah itu 1.627 luka-luka dan 304 orang tewas. Saya baru tahu datanya ini. 304 orang tewas, bos. Ini data kontras ya. Data kontras ya. Gila nggak? Ngeri nggak? 324 orang tewas, bos. Rifan menjelaskan jumlah tersebut berasal dari hasil pemantauan yang dilakukan pihaknya melalui media massa, pendampingan kasus, serta informasi jaringan-jaringan kontras yang telah terverifikasi sebagai bentuk pelanggaran HAM oleh kepolisian. Nah, datanya bagus. Ini dilakukan oleh kontras berdasarkan hasil dari pantauan media massa, pendampingan kasus. Jadi itu bukan cuma media massa saja, tapi pendampingan kasus. Ada orang-orang yang terlibat didamping oleh kontras, serta informasi jaringan-jaringan kontras yang telah terverifikasi. Jadi nggak sembarang informasi masuk dia tampung, dia catat. Tapi kontras menampung informasi itu, mempelajari, memverifikasi, dan kemudian mencatatnya. Ditemukan 921 kali kekerasan, 1.627 orang luka-luka, dan 304 orang tewas. Masya Allah, saya nggak nyangka sebesar ini. Dalam laporan itu, Rifan menyoroti dugaan pembungkaman kebebasan sipil sepanjang Juni 2019 sampai sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020. Terdapat 281 peristiwa dengan 669 korban luka-luka, 3 orang tewas, serta ribuan orang ditangkap saat hendak menyuarakan pendapatnya ke publik. Dugaan pembungkaman kebebasan sipil ini antara lain berupa pelarangan aksi sebanyak 24 peristiwa, pembubaran paksa dan bentrok sebanyak 125 peristiwa, penembakan gas air mata 11 peristiwa, penangkapan sewenang-wenang sebanyak 121 peristiwa. Jadi satu peristiwa bisa 3 orang, 4 orang, bisa seterusnya sebagainya. Ya, itu tinggi sekali pada 2019 sebelum masuknya masa pandemi COVID-19. Kami bisa ingat bulan September 2019 ada aksi reformasi di korupsi. Juga di Agustus ada aksi menentang rasisme oleh orang asli Papua. Menurut Rifan, subjektivitas polisi sangat tinggi di lapangan dalam melakukan penindakan terkait dengan kebebasan sipil. Padahal kata Rifan, tak ada indikator kuat bagi kepolisian untuk menindak saat terjadi peristiwa-peristiwa kebebasan sipil. Rifan menyebut penggunaan senjata api oleh kepolisian belum mengimplementasikan peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Setidaknya, Kontras mencatat kasus dugaan pelanggaran kepolisian saat melakukan pengamanan dengan menggunakan senjata api mencapai 543 peristiwa dengan 683 luka-luka dan 287 orang tewas. Masya Allah. Beberapa kasus menunjukkan model perlawanan yang dilakukan oleh korban atau terduga pelaku itu kerap disasar bagian vitalnya korban yang sifatnya bukan melumpuhkan tapi mematikan. Aduh, ngeri. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saudara sekalian, ini jadi betul kata berita bahwa peristiwa yang dialami mahasiswa di Banten itu bukan peristiwa tunggal, tapi itu peristiwa yang sudah berkali-kali. Dan ini tidak berhenti-henti. Ngeri sekali kalau begini ya. Aduh. Ini Kompas mencatat ya, dari memberitakan kemarin tanggal 14 Oktober hari Kamis ya. Polisi smackdown mahasiswa, Kontras, titik 2, 4 aktor ini harus dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini dia, oke? Jadi kata Kontras, ada 4 orang yang harus dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa smackdown, pembantingan mahasiswa oleh polisi. Ya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengatakan setidaknya ada 4 aktor yang harus dimintai pertanggungjawaban terkait aksi polisi smackdown mahasiswa di Tangerang.
Satu, ya siapa lagi? Satu, saya ulang. Pernyataan itu disampaikan Koordinator Kontras Fathia Amulidianti pada Kompas TV 14 Oktober kemarin. Pertama, anggota polisi yang melakukan tindak kekerasan, yaitu si Brigadir NP tadi. Kedua, anggota polisi pengendali lapangan atau komandan kompi atau komandan batalion, kata Fathia. Nah, ini seperti dulu di sini ya. Komandan lapangan ini penting. Saya saksi mata dalam aksi astagfirullahaladzim, saya tanggalnya lupa. Saya ada di perapatan astagfirullahaladzim, perapatan Harmoni di Jalan Majapahit. Ya, belakang saya istana, ke arah lurus ke kanan itu jalan Juanda veteran ya, dipisah kali. Kalau lurus ke arah Gajah Mada Kali Ciliwung, lalu di sini ada jalan apa jalan Hayamuruk. Kalau ke kiri jalan Suryo Pranoto. Nah, saya di Jalan Majapahit. Nah, di Jalan Majapahit itu sudah mulai rusuh ya. Polisi sudah menembakkan gas air mata. Saya di belakang polisi ketika angin berbalik. Saya ikut pedih, saya ikut batuk-batuk, nggak sampai muntah, tapi pedih luar biasa. Nah, ketika saya agak mundur dikit, pas tidak dari perapatan kira-kira 200 meter, agak mundur dikit, nggak sampai, mungkin 100 meter, ya, di situ, itu pasukan Brimob yang bawa motor, 2 orang, 1 orang dibonceng membawa kotak berisi peluru-peluru gas air mata untuk dibawa ke depan, ke mobil yang ada alat pelontar gas air matanya. Jadi gas air mata itu tidak hanya ditembakkan secara manual, memegang senjatanya, tapi juga ada alat di atas mobil yang menembakkan. Ya, dan itu dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat dan mendengar karena saya ada di situ. Ketika pasukan motor itu akan bergerak, ada komandan lapangan mengatakan, kalian harus tegas, pukul saja, bantai saja. Oh, itu diulang-ulang kalimatnya, saudara. Itu saya dengar sekali, saya dengar dengan mata kepala sendiri karena saya hari itu ada di situ dan meliput dari siang sampai sore. Agak sore, kemudian agak reda, saya baru bergeser ke Merdeka Barat, depan kantor Menko Polhukam di situ. Tapi selama di situ saya melihat berkali-kali ada ucapan dari komandan lapangan yang mengatakan, bantai saja, sikat saja, hajar saja, jangan takut. Oh, itu diucapkan jelas-jelas. Saya berdiri dari orang itu tidak sampai 20 meter. Tidak sampai 20 meter. Saya kira Jalan Majapahit itu kan lebarnya berapa sih? Kalau 20 meter keterlaluan. Jalan Majapahit itu lebarnya satu jalur itu maksimal saya kira 6 sampai 8 meter. Dan saya di jalan yang sama, di jalur yang sama. Jadi paling jauh ya 6 meter jarak saya dari situ. Saya melihat langsung kalimat itu diulang-ulang. Hajar saja, sikat saja, bantai saja. Nah, bayangkan, jadi kalau Kontras mengatakan orang-orang yang patut diminta pertanggungjawaban, satu adalah polisi si pembanting itu, Brigadir NP tadi. Kedua, komandan lapangan, komandan kompi atau komandan batalion, itu saya setuju banget. Saya menyaksikan betul. Ketiga, Komandan Kesatuan sebagai pengendali teknis. Komandan Kesatuan sebagai pengendali teknis. Dan keempat, ini penting betul, tidak bisa tidak, menurut saya wajib benar, Kapolda selaku penanggung jawab pengendalian taktis sebagai pasal 14 ayat 2 Perkap Peraturan Kepala Polri nomor 2 tahun 2019 tentang penindakan huru-hara. Jadi saudara sekalian gimana? Ini peristiwa bukan ecek-ecek. Anak muda ini boleh saja waktu ada adegan videonya, ingat kan ada kan di Markas Polres, dia berhadapan, kemudian si polisinya minta maaf, sepertinya selesai. Walaupun si anak itu bilang maaf diterima, tapi proses berlanjut. Dan kita mendengar berita-berita juga si polisi brigadir ini juga diperiksa oleh Propam, ya kan? Tapi kan tidak percaya kita dengar kelanjutannya seperti apa sanksinya. Peristiwa-peristiwa yang ini hanya salah satu saja. Tadi Kontras menyebut ada sekian ratus peristiwa, ada 304 orang tewas. Kalau Anda di Jakarta, kalau Anda hadir pada tanggal 21-22 Mei di depan Bawaslu 2019 itu, saya hadir di situ. Wah, dahsyat sekali kekerasan polisi. Hari itu sampai beberapa hari ke depan itu video-video dari berbagai angle, dari berbagai lokasi, bagaimana polisi ngebuki, mukul, segala macam, beredar sangat masif di media-media sosial, di grup-grup yang sangat masif, dan itu sadis sekali, kekerasan sangat sadis sekali. Yang ada di anak orang digebuki, ditendang lebih dari 10 orang,
berpakaian lengkap, pentungan dan sebagainya, anak kecil yang disebut-sebut di lapangan parkir di Kampung Bali itu, yang beberapa hari kemudian polisi menampilkan ada anak muda yang katanya itu saya yang digebuki di sana. Tapi di layar televisi coba lihat sininya robek dikit dan sini benjol di perban. Sampai orang bilang ini lebih hebat dari Avenger, daripada siapa musuhnya Avenger, Thanos. Digebuki cuma gitu aja, padahal itu luar biasa. Sadis, bos. Nah, ini pertanyaannya mau sampai kapan begini? Mau sampai kapan begini? Kekerasan oleh kepolisian luar biasa sekali. Saya tidak tahu apakah data kontras ini juga sudah memasukkan 6 laskar anggota EPI yang mengawal Habib Rizik yang akhirnya tewas dibunuh oleh polisi. Saya belum tahu, nggak detail saya bacanya nggak detail, saya nggak dapat datanya, nggak dapat laporannya secara resmi penelitiannya. Tapi dimasukkan atau tidak dimasukkan itu adalah fakta. Jadi saya bertanya, mau sampai kapan? Mau sampai kapan seperti ini polisi menjadi sangat brutal? Sorry banget kalau kalimatnya begitu ya. Polisi itu kan alat negara, bukan alat kekuasaan. Kalau mengamankan aksi, apa ya harus seperti itu gitu loh. Saya nggak mungkin tampilkan video-video kekerasan itu kan, polisi itu kan. Waduh, selain akan makan durasi sangat banyak juga, saya nggak tega juga. Tapi mengerikan sekali. Dan lebih dari itu, kata kontras, ada 4 orang yang mesti diminta pertanggungjawaban. Dan Kapolda tidak bisa tidak. Karena selama ini di tingkat bawah pun, nanti kami periksa, kami propam, kita nggak tahu apa vonisnya, nggak pernah dengar. Apakah ada vonis atau tidak? Kalau ada seperti apa vonisnya? Kalau seperti apa, apakah itu dilaksanakan? Kita tidak tahu. Dan itu membuat semua menjadi normal-normal saja. Polisi melakukan kekerasan pada rakyat, pada mahasiswa, pada buruh, pada aktivis yang bergerak, berdemonstrasi, menjadi sepertinya normal dan wajar-wajar saja. Harus ada tindakan tegas, dan itu bisa dimulai dari kepada Kapolda. Kapolda, Mas Sigit Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri, coba tunjukkan kali ini saja. Semoga itu menjadi sebuah shock terapi yang bagus untuk jajaran di bawah Anda. Satu Kapolda kali ini saja pecah. Mudah-mudahan itu jadi shock terapi yang membuat polisi semua ke bawah benar-benar melayani, mengayomi, melindungi. Mudah-mudahan itu. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.